warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN. Selamat datang di podcast kami Angkatan 45 Kelompok 2. Bersama saya selaku moderator Nindi Tika Novitasari dari instansi BPTD Wilayah 14 Provinsi Kalimantan Barat sebagai penguji kendaraan bermotor pelaksana di UPPKB Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang hebat kita ini telah berkenan hadir, yakni orang-orang yang penuh semangat luar biasa datang dari peserta Lasar CPNS Kemenhub tahun 2022. Yang pertama ada Mas Andre Pratama dari BPTD Wilayah 16 Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi Mas Andre. Selamat pagi Mbak Nindi. Kemudian ada Mas Patron Gimson Simanjuntak, penempatan di kantor UPBU Nanga Pino Melawi Kalimantan Barat. Selamat pagi Mas Patron. Selamat pagi Mbak Nindi. Selanjutnya untuk ada baiknya untuk selanjutnya silakan dari masing-masing narasumber untuk memperkenalkan dirinya lebih detail. Yang pertama saya persilakan kepada Mas Andre. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Halo semua, perkenalkan nama saya Andre Pratama, asal dari Palembang, penempatan di BPTD Wilayah 16 Kalimantan Tengah. Untuk jabatan saya petugas kalibrasi peralatan penguji kendaraan bermotor, Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Patron silakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Patron Gimson Simanjuntak, asal dari Medan. Instansi kantor UPBU Nangapino, Melawi, Kalimantan Barat. Untuk jabatan teknisi elektronik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Jadi kita sebelum memulai podcast ini telah mengenal lebih dalam dari background kedua narasumber kita ini. Kemudian selanjutnya izinkan saya menyampaikan tema podcast pada pagi hari ini, yakni mengenai penerapan core value ASN berakhlak di lingkungan kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kedua narasumber yang telah hadir ini. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ajukan kepada Mas Andre. Berbicara soal core value ASN berakhlak ini yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021 ini, apa sih definisi dari ASN berakhlak itu sendiri? Ya, silakan Mas Andre. Baik Mbak Nindi, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, ASN berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, dan kolaboratif. Kemudian menjadi branding ASN atau moto ASN dalam bekerja, menggunakan semboyan bangga melayani bangsa. Baik, terima kasih kepada Mas Andre yang telah memberikan penjelasannya yang cukup singkat dan lugas ya. Jadi dari keterangan Mas Andre ini dapat kita ketahui bahwasanya core value ASN berakhlak berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun core values ini diimplementasikan dalam kata berakhlak. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu mengenai core value ini. Yang pertama ada nilai berorientasi pelayanan. Nah, mengenai berorientasi pelayanan ini, apa sih ya yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Dan contoh dari berorientasi pelayanan itu sendiri itu seperti apa? Saya ingin tahu jawaban dari Mas Patron. Silakan, Mas Patron.
Yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan itu adalah komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang prima untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Contoh dari berorientasi pelayanan itu salah satunya adalah dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi seorang ASN. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Mas Patron. Berikutnya berbicara mengenai tugas dan fungsi dari seorang ASN ini, gimana sih mindset dari seorang ASN yang harus diubah ke depannya? Ya, mungkin dari Mas Andre memberikan jawabannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mbak. Menurut saya mindset yang harus diubah agar sesuai dengan core value kita saat ini mungkin seperti anggapan sebagai ASN saya sih aman sampai pensiun, tempat saya bekerja tidak akan bubar. Dengan mindset seperti itu membuat ASN beranggapan untuk bekerja secukupnya, nggak usah terlalu ngoyo, yang penting ada sampingan dan koneksi. Sehingga mengakibatkan birokrasi yang tidak profesional. Hal itu akan membuat yang pertama birokrasi yang menyulitkan, pendapatan pajak tidak optimal, sektor ekonomi terhambat, dan mengakibatkan kesejahteraan ASN sulit untuk ditingkatkan, Mbak. Baik Mas Andre, dari keterangan Mas Andre tadi, lalu apa sih yang terjadi jika mindset seorang ASN ini dapat diubah ke depannya? Baik, Mbak. Jika mindset ASN seperti yang saya jelaskan pertama tadi bisa diubah, ada beberapa manfaat. Yang pertama, ASN akan berpikir keberlangsungan karir saya ditentukan oleh kinerja saya, tidak dengan koneksi. Yang kedua, sehingga ASN akan berusaha untuk berkinerja baik dan belajar keras untuk meningkatkan kapasitasnya, Mbak. Yang ketiga, sehingga terciptanya birokrasi yang profesional, Mbak. Sekian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Andre. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Patron ya. Dalam praktiknya, apa sih tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan berorientasi pelayanan ini, Mas? Silakan Mas Patron. Untuk tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan berorientasi pelayanan itu ada dua. Yang pertama itu berasal dari instansi atau pemerintah, yaitu faktor internal seperti anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar instansi atau berasal dari luar pemerintah seperti layanan publik, kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk sisi masyarakat yang tinggal di pedalaman dengan kebiasaan yang kolot ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan dinamis yang selalu berubah dan senantiasa berubah. Terima kasih. Baik, luar biasa ya kedua narasumber ini telah memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai berorientasi pelayanan. Selanjutnya, next kita lanjut ke nilai akuntabel dari core values ini. Saya ingin tahu apa sih itu pengertian dari akuntabel itu sendiri. Ya, saya ingin bertanya ke Mas Andre. Silakan untuk penjelasannya, Mas. Baik, Mbak Nindi. Menurut saya, akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat, Mbak. Dan untuk pentingnya akuntabel ini, menurut saya untuk mengubah pandangan di masyarakat, seperti slogan, jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah, Mbak. Sebagai pelayan publik yang akuntabel, akan harus dilakukan, yaitu mental melayani, mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulailah dari sekarang, Mbak. Untuk akuntabel publik berperan penting karena memiliki 3 fungsi utama, Mbak. Menurut saya yang pertama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar, Mbak. Sekian, Mbak. Baik, Mas Andre, terima kasih. Kemudian dalam hal pelayanan publik masih sering ditemukan keluhan masyarakat mengenai kinerja ASN sebagai pelayan publik. Contohnya adalah pelayanan yang lambat dan terkesan berbelit-belit. Maka dari itu, minta tolong jelaskan seberapa pentingnya sih nilai-nilai
Lalu minta tolong untuk dijelaskan seberapa pentingnya sih nilai-nilai akuntabilitas ini pada fenomena tersebut. Silakan mungkin dari Mas Patron untuk menanggapinya. Terima kasih. Kalau ditanya seberapa pentingnya nilai akuntabilitas publik pada fenomena itu, ya tentu saja itu sangat penting karena sesuai dengan core value ASN yang berakhlak dalam konteks akuntabilitas perilaku tersebut seperti memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemudian mampu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir itu memiliki kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi dalam pelayanan publik menjadi dasar bagi instansi atau organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawabannya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas Patron. Selanjutnya saya ingin tahu sih, di nilai akuntabel ini apakah ada konflik kepentingan yang tidak mencerminkan dari nilai akuntabel itu sendiri? Silakan mungkin selanjutnya saya tanya ke Mas Andre ya, Mas Andre, silakan untuk penjelasannya. Baik, kalau menurut saya konflik kepentingan yang tidak mencerminkan akuntabel itu ada dua. Untuk yang pertama yaitu keuangan, seperti penggunaan sumber daya lembaga, termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadinya, Mbak. Yang untuk yang kedua yaitu non-keuangan, seperti penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan juga orang lain. Baik Mas Andre, lalu bagaimana sih perilaku ASN yang akuntabel itu? Mungkin dari Mas Andre dan Mas Patron ini ada pendapatnya masing-masing, silakan. Dari Mas Andre terlebih dahulu. Baik, kalau perilaku ASN yang akuntabel itu menurut saya itu yang pertama, ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. Kemudian ASN dilarang untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan wewenangnya, Mbak. Mungkin ada tambahan dari Mas Patron. Terima kasih. Yang kemudian itu ASN akan melaporkan setiap perilaku curang korup. Yang kelima, ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. Dan terakhir itu ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kita yang telah memberikan pemahaman kita mengenai nilai akuntabel ini. Selanjutnya kita masuk ke nilai kompeten, ya, di mana seorang ASN yang kita ketahui dalam melakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Nah, yang pertama ini saya ingin tanyakan kepada Mas Patron, apa saja sih yang dimaksud dengan kompeten dan perilaku kompeten itu apa saja ya, Mas? Silakan Mas Patron. Kompeten itu merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Perilaku-perilaku kompeten seperti pertama, bekerja dan berakhlak. Kedua, learn, unlearn, dan relearn. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Dan keempat, membantu orang lain belajar. Dan terakhir itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Baik Mas Patron, lalu kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN itu apa saja? Bisa dijelaskan dari Mas Andre mungkin? Baik, Mbak. Menurut saya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN, pos dulu Mbak, pos. Sorry, lagi. Untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN menurut saya ada 3. Yang pertama kompetensi teknis, yang kemudian kompetensi manajerial, yang ketiga yang diukur dari tingkat pendidikannya, dan yang terakhir kompetensi sosial kultural. Dan untuk contohnya mungkin kompetensi teknis yaitu diukur dari tingkat spesialis pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan lain-lain. Dan untuk kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural, dan manajerial.
Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial kultural, seperti diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Andre. Kemudian bagaimana cara mengembangkan dari kompetensi ASN itu sendiri dan gambaran ataupun contoh dari perilaku ASN yang berkompeten itu seperti apa ya, Mas? Baik, Mbak. Menurut saya gambaran contoh perilaku ASN yang berkompeten itu seperti mengembangkan kompetensi melalui yang pertama pendidikan dan yang kedua pelatihan, Mbak. Dan untuk contoh perilaku ASN yang berkompeten itu yang pertama berkinerja yang berakhlak, kemudian meningkatkan kompetisi diri, kemudian membantu orang lain belajar, dan terakhir melaksanakan tugasnya dengan terbaik, Mbak. Baik, terima kasih Mas Andre. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Patron nih. Apa saja karakteristik yang dianggap relevan bagi seorang ASN dalam menghadapi tuntunan Apa saja karakteristik yang dianggap relevan bagi seorang ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depannya, Mas? Karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN untuk menghadapi tuntutan pekerjaan seperti saat ini atau ke depannya itu yang pertama itu integritas, kedua nasionalisme, ketiga profesionalisme, dan keempat wawasan global, kelima IT dan bahasa asing, keenam hospitality, yang ketujuh networking, dan yang terakhir itu entrepreneurship. Sekian, Mbak. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber ini. Semakin menarik ya pembicaraan kita. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai harmonis dari core value ini. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan harmonis dan manfaat dalam lingkungan pekerjaan? Silakan, mungkin dari Mas Patron terlebih dahulu. Terima kasih. Harmonis adalah suatu keadaan di mana setiap orang dapat saling merangkul di setiap masalah atau tantangan sehingga terjadi keselarasan hidup guna mencapai relasi yang baik dan kebahagiaan bersama. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi, dan kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, dan yang terakhir itu berbagi kebahagiaan bersama dengan seluruh anggota instansi atau organisasi. Nah, terima kasih Mas Patron. Lalu Mas Andre, apa sih pentingnya dari nilai harmonis ini? Baik, Mbak. Menurut saya pentingnya harmonis itu menurut dalam lingkungan bekerja seperti membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas, bekerja kualitas layanan kepada masyarakat, Mbak. Baik. Kemudian, apa saja dari konflik tersebut, Mas? Mungkin konflik yang sering terjadi atau kerap terjadi, yang pertama itu konflik antar suku, konflik antar agama, dan yang terakhir konflik antar ras dan konflik antar golongan, Mbak. Baik, Mas. Terima kasih. Kemudian saya ke Mas Patron lagi ya. Untuk peran ASN untuk mewujudkan suasana budaya harmonis ini, seperti apa? Peran ASN untuk Saya pause. Oke, peran 1, 2, 3. Peran ASN untuk mewujudkan budaya harmonis. Yang pertama itu ASN harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, ASN juga harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan yang diskriminatif. Yang ketiga, ASN harus memiliki toleransi yang tinggi atas perbedaan suku, agama, dan lain-lain. Yang keempat, ASN melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menolong masyarakat luas sebagai pengguna layanan dan membantu rekan sesama ASN yang membutuhkan. Dan yang terakhir itu ASN menjadi figur yang pantas diteladani di lingkungannya. Ya, terima kasih Mas Patron dan Mas Andre. Selanjutnya kita masuk ke nilai loyal. Nah, nilai loyal ini
bagaimana sih cara membangun sikap dari loyal ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Andre dan Mas Patron. Ya, silakan Mas Patron terlebih dahulu. Loyal itu adalah sikap setia dan taat terhadap instansi atau organisasi, terlebih kepada NKRI untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Cara untuk membangun sikap loyal itu, yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Dan keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Itu selanjutnya bisa ditambahkan Mas Andre, silakan. Baik, mungkin tambahan dari saya untuk membangun sikap loyal, yaitu melakukan evaluasi secara berkala, kemudian mematapkan wawasan kebangsaan, dan yang terakhir meningkatkan rasa nasionalisme, Mbak. Sekian. Baik, terima kasih Mas Patron dan Mas Andre. Kemudian, apa saja sih ciri dan karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas dari pegawainya ini? Ya, silakan Mas Andre mungkin ya. Baik. Untuk ukuran loyalitas seorang pegawai mungkin dapat dilihat dari yang pertama taat pada peraturan, kemudian bekerja dengan integritas, kemudian tanggung jawab pada organisasi, kemudian kemauan untuk bekerja sama, kemudian rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kemudian kesukaan terhadap pekerjaannya, kemudian keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan yang terakhir menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Baik, terima kasih untuk Mas Patron dan Mas Andre atas pemahamannya. Next, lanjut ke nilai adaptif. Nah, dari nilai adaptif ini seperti apa sih gambarannya? Bisa minta tolong dijelaskan, Mas Andre? Baik, Mbak. Menurut saya, sikap adiktif itu adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Baik, terima kasih Mas Andre. Kemudian yang menjadi panduan untuk membangun organisasi yang adaptif, itu seperti apa? Mas Patron, silakan untuk. Panduan untuk membangun organisasi yang adaptif. Yang pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri. Kelompok yang mandiri akan lebih bebas untuk menantang paradigma dominan sampai pada cara baru untuk beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang muncul. Dan yang kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan, menghilangkan segmentasi antar departemen, divisi, atau unit suatu organisasi atau instansi sebagai pertukaran informasi dan wawasan yang tidak terbatas antara anggota untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan dan menghasilkan adaptasi dan solusi yang tepat. Dan yang terakhir itu menciptakan tempat di mana pegawai dapat berlatih, berpikir adaptif. Pimpinan harus menciptakan ruang dan waktu untuk inovasi untuk memungkinkan pegawai atau anggota organisasi atau instansi berpikir di luar kotak untuk menciptakan cara baru dalam melakukan sesuatu. Ya, terima kasih Mas Patron. Selanjutnya bagaimana seorang ASN dapat menerapkan sikap dari adaptif ini? Mungkin dari Mas Andre ya selanjutnya. Silakan Mas. Baik, Mbak. Menurut saya, cara ASN agar dapat menerapkan sikap adiktif untuk yang pertama mungkin dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kedua, memanfaatkan peluang-peluang untuk berubah. Tiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antar instansi atau mitra masyarakat. Baik, terima kasih luar biasa kedua narasumber ini yang telah memberikan pemahaman kepada kita. Yang terakhir nih, ada nilai kolaboratif. Satu pendapat dari Mas Patron, apa yang dimaksud dengan kolaborasi dari pemerintahan ini? Silakan Mas. Terima kasih. Kolaborasi pemerintahan itu adalah kemitraan antara institusi pemerintahan untuk pelayanan publik seperti tata kelola yang kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling bekerjasama untuk mencapai tujuan
dan menghasilkan tujuan dan strategi dalam berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Baik, terima kasih untuk pemaparan dan penjelasan dari kedua narasumber ini. Baik, dari pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai core value ASN berakhlak, maka dapat kita simpulkan bahwasannya hadirnya core value ASN berakhlak ini menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia, di mana seorang ASN harus melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan. Kemudian memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa. Berikutnya, selain itu menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan, dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita ini yang telah berkenan hadir. Kemudian memberikan pemahaman kepada kita mengenai core values ASN berakhlak ini. Terima kasih kepada semua sobat ASN yang telah menyaksikan podcast kita kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kurang lebihnya dalam memandu acara podcast pagi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.